يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمد abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan pada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Alhamdulillah, para hadirin teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari ini Allah mudahkan kita ketemu dalam majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan kita berlindung kepada Allah ilmu yang tidak bermanfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung padamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat itu ilmu yang tidak diamalkan, termasuk ilmu yang tidak bermanfaat. Di antara ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang tidak menguntungkan di dunia dan akhirat. Itu pun ilmu yang tidak bermanfaat. Di dalam hadis lain Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku minta padamu ilmu yang bermanfaat. Karena dengan ilmu seseorang itu akan bersikap dan bertindak. Sikap dan tindakan itu merupakan nilai diri seseorang. Artinya, jika sikap dan tindakannya baik didasarkan ilmu, maka ilmu itu akan mengangkat derajat seseorang. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Allah mengangkat derajat beberapa orang di antara kalian yang berilmu dan beriman. Islam dari awal, dari dasar Islam sudah membangun peradaban Islam didasarkan dengan ilmu. Bahkan ayat Quran yang pertama kali turun itulah Iqra, baca. Baca ini adalah salah satu cara untuk mendapatkan ilmu. Jika orang berilmu, dia akan bersikap dengan benar. Jika dia bersikap dengan benar, maka akan baik perbuatannya. Begitulah seharusnya sesuatu komunitas, suatu negara, suatu bangsa harus memperhatikan bagaimana tentang ilmu. Karena ilmu itu merupakan sumber kebaikan dunia dan akhirat. Termasuk ilmu agama. Bahkan ilmu agama itu adalah ilmu yang terbaik untuk menumbuhkan kebaikan. Sebagian orang menganggap, ini pemikiran-pemikiran ateis, komunis, menganggap bahwasannya agama itu menghambat. Orang yang memiliki pemikiran agama itu menghambat kemajuan. Karena dengan berpikir tentang agama, orang akan malas, orang akan berpangku tangan, orang akan menerima dengan kenyataan. Sehingga mereka menganggap jangan diajarkan manusia beragama. Karena dengan agama nanti orang akan candu dan akhirnya mereka malas untuk melakukan apa-apa. Karena mereka akan terima kenyataan mereka saja. Ini sebenarnya pemikiran seperti ini yang menganggap orang belajar ilmu agama akhirnya menjadi malas, akhirnya berpangku tangan. Ini pemikiran yang lain dari pemikiran Karmak. Karmak itu menjauhkan manusia dari agama karena satu, karenanya agama itu adalah memalaskan, menghilangkan kreativitas. Ini kebodohan. Mukmin harus sadar, agama ini, ilmu agama ini adalah dasar kita bertindak, bersikap, dasar kita mengambil keputusan. Ilmu agama. Orang belajar ilmu agama, kalau dia jadi malas, bukan agamanya yang salah, pemahaman dia yang salah.
Karena agama tidak pernah mengajarkan kemalasan. Bahkan agama mengajarkan fa idza faragta fansab. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kau selesai dari segala masalah, jika kau selesai dari satu urusan, fa idza faragta fansab, segera kerjakan urusan lain. Allah tidak mengajarkan kita selesai dari urusan lalu diam. Begitu juga ilmu agama ini tidak mengajarkan kepada selain kemalasan, tidak mengajarkan kepada kemiskinan. Bahkan agama ini mengajarkan kita untuk sempurna dalam ibadah. Dan kesempurnaan dalam ibadah itu dengan harta. Bagaimana orang menjadi haji kalau dia tidak punya harta? Sementara orang yang haji dipuji di Quran, diperintahkan di Quran. Bagaimana orang mau membayar zakat kalau dia tidak punya harta? Sementara pembayar zakat lebih mulia di sisi Allah dibanding hanya menerima zakat. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Kalau ini prinsip mukmin, bahwasanya agama ini menjadi dasar untuk kebaikan, maka kita akan sadar tentang kebutuhan kita belajar ilmu agama. Kebutuhan kita untuk mengetahui bagaimana cara mengambil keputusan dalam hidup dasarnya adalah ilmu agama dan hidayah. Hari ini kita membicarakan masalah satu akhlak. Yang akhlak ini merupakan sifat kehancuran, yaitu al-kibr, kesombongan. Kesombongan itu menyebabkan merasa dirinya hebat. Ketika merasa dirinya hebat, dirinya besar, dia tidak pernah merasa diri bersalah. Ketika merasa diri tidak bersalah, dia melihat orang lainlah yang salah. Seandainya dia disalahkan, bukan dia yang salah, orang lain yang salah. Karena dia sudah percaya dirinya. Saking percayanya, melebihi dosisnya, dia menganggap saya ini benar. Ini kalau orang istilah sekarang, Pak. Ya, salah satu penyakit jiwa yang menganggap diri selalu hebat, lebih daripada orang lain. Orang sekarang penyakit apa namanya? NPD. Sebenarnya narsistik personil itu, menganggap diri narsis personil itu sifat kibar dalam Islam. Merasa diri lebih hebat, lebih arogan, atau lebih berkuasa, sehingga tidak ada orang yang bisa dan boleh mengkritisi dia, dan dia harus selalu benar. Ini dengan diistilahkan apapun di zaman sekarang, tapi sebenarnya dalam Islam sudah diajarkan al-kibru. Dalam Islam itu termasuk dosa besar. Dasarnya adalah kesombongan, arogan. Kenapa biasanya orang timbul sifat arogan dan kesombongan? Ini berhubungan dengan pembahasan yang telah lalu. Ujub, karena merasa diri punya kelebihan. Maka orang-orang yang narsistik itu, NPD itu, rata-rata pasti dia selalu dalam kelebihan itu. Ada yang selalu bertahun-tahun di atas keekonomian mapan, ada yang bertahun-tahun di atas keterkenalan, sehingga semua privilege dia terjalankan dengan baik, sehingga sudah terbiasa dengan itu. Sewaktu-waktu dia tidak mendapatkan kenyamanan itu, dia akan marah, dia akan tersinggung, dia akan hancurkan orang lain. Itu sebenarnya sifat yang lahir dari sifat ujub. Kita sudah bahas kemarin di pertemuan yang lalu apa bedanya ujub dengan kibar. Ujub itu langkah awal untuk menuju kibar, sombong. Ujub itu bangga diri, menganggap diri hebat, menganggap diri itu mampu. Ini ujub. Kibar langkah berikutnya, yaitu merendahkan orang lain karena dia sudah menganggap dirinya hebat. Dua sifat ini dalam Islam sudah ditutup dari awal haram. Berarti mungkin bahasa kita saja, Pak, bahasa kibar, bahasa ujub, bahasa sombong. Sebenarnya kalau kita bahas dengan bahasa sekarang, Islam itu menjaga untuk kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa dengan apa? Pintu yang merusak jiwa adalah ujub,
kesombongan, keangkuhan, arogansi, yang akhirnya merendahkan orang lain, yang akhirnya tidak mau dinasihati orang lain, yang akhirnya merasa diri paling hebat dari orang yang lain, yang akhirnya kalau ada orang yang bersaing hampir hebat dengan dia, dia risau, dia gelisah, dia cemas. Itu semua sumbernya satu, karena ujub, nggak kenal Allah, nggak kenal diri sendiri. Maka dalam Islam, seorang mukmin harus memahami. Afwan, anak-anak jangan mondar-mandir ya. Anak-anak kalau memang nggak mau kajian, tafadhol, tapi di luar silahkan. Ya, jangan mondar-mandir. Mungkin kelemahan saya kalau ada anak lain yang berjalan, saya nggak konsentrasi. Maaf, mungkin kelemahan saya. Tapi silahkan, anak-anak mau bermain silahkan di luar saja. Kita masuk pembahasannya. Al-kibru wal-fakhru wa khuyala wal-ujub. Qala Allah Ta'ala, al-kibru. Kibr itu sombong, merasa besar. Karena kalimatnya dari kabair, artinya atau kabir, merasa besar. Al-fakhru itu artinya angkuh, bangga diri, fakhru. Al-khuyala itu sama, maknanya sombong juga. Tapi secara bahasa Arab ada rasa yang berbeda di situ. Kalau kibr dari rasa merasa besar, kalau fakhr merasa angkuh, ya bisa jadi begini. Orang dia nggak punya sesuatu yang dibesarkan sebenarnya. Dia bukan orang hebat, dia bukan orang kaya, dia bukan orang terkenal, dia bukan orang pintar, tapi dia merasa dirinya hebat. Itu fakhr. Kalau kibr, ya mungkin dia karena kaya, lalu dia sombong, atau karena dia berkuasa, dia angkuh, atau karena memang dia punya jabatan, memang punya hal yang mungkin menyebabkan dia sombong. Tapi kalau khuyala al-fakhru, kadang-kadang nasallallahu salamah wal afiyah, dia nggak punya sesuatu yang harusnya dibanggakan, tapi dia menganggap bahwasannya dia harus sombong. Maka itu Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, dosa yang besar adalah berzina. Yang lebih besar lagi adalah seorang syekh, orang tua yang berzina. Sombong dosa besar. Yang lebih besar lagi adalah sombong yang lahir dari kemiskinan. Orang miskin tapi sombong. Karena sebenarnya dia tidak punya faktor-faktor yang harusnya mendorong dia kepada sombong. Tapi kenapa dia menjadi sombong? Berarti kesombongan itu menjadi tabiat yang besar dalam diri dia. Bukan berarti orang yang kaya, orang yang sukses boleh sombong. Tidak. Kaya, sukses, punya jabatan, nggak boleh sombong. Tapi mungkin faktor-faktor kekayaannya, kejabatannya, atau kekuasaannya itu pendorong dia untuk sombong. Ada faktor yang mendorong dia untuk sombong. Walaupun sama-sama sombong itu dosa besar, tapi sombong dari orang yang tidak memiliki faktor dan hak untuk kesombongan lalu dia sombong, dosanya lebih besar. Maka dikatakan al-khuyala wal-ujub. Yang berikutnya adalah ujub. Wa qala Musa inni 'udtu bi rabbi wa rabbikum wa kullu mutakabbir la yu'minu bi yaumil hisab. Qala Musa inni 'udtu bi rabbi wa rabbikum. Kata Musa, aku berlindung kepada Rabbku dan Rabb kalian. Dari siapa? Min kulli mutakabbir, dari semua orang yang sombong, yang merasa besar. La yu'minuna bi yaumil akhir, dan mereka la yu'minuna bil hisab, dan mereka tidak beriman dengan hari hisab. Surat Ghafir ayat 27. Musa alaihissalam, Nabi kita, berlindung kepada Allah dari sifat atau orang-orang yang sombong, yang angkuh. Sebenarnya kalau kita mau berbicara, Pak, ya kenapa angkuh ini, sombong ini sangat haram di dalam Islam? Karena akan melahirkan banyak sifat jelek. Yang pertama, dia tidak bersifat dengan sifat hamba. Kita ini hamba atau bukan? Hamba. Hamba itu adalah merendah. Ketika hamba merasa hebat, merasa angkuh,
sifat hambanya hilang. Yang pantas sombong itu adalah raja yang besar. Maka Allah memiliki sifat Jabbarul Mutakabbir. Jadi orang yang sombong secara tidak langsung, Rasulullah ingin mengatakan kamu telah syirik kepada Allah. Dari sisi apa syiriknya, Pak? Ketika dalam hadis dikatakan al-kibriyai ridai, ya, al-khuyala ridai wal kibriya, atau al-khuyala izari, al-khuyala izari wal kibriyai ridai. Faman naza'a minni, kesombongan adalah sarungku, kebesaran dan keangkuhan adalah pakaianku. Barang siapa yang mengambilnya dariku, dia telah berbuat sesuatu yang dosa. Kenapa dikatakan orang yang berbuat sombong itu telah melakukan hampir seperti syirik? Karena dia telah bersifat dengan sifat yang khusus milik Allah. Apa sifat khusus milik Allah? Mutakabbir. Mutakabbir sifat siapa? Allah. Mutakabbir itu artinya sombong. Kalau ada makhluk yang bersifat sombong, dosanya itu hampir seperti dia mensyirik dan menyekutukan Allah. Sebesar itu Islam meletakkan kesombongan itu nggak boleh. Karena itu hanya sifat khusus milik Allah. Dan hamba tidak boleh sombong, tidak boleh berbuat angkuh. Di dalam hadis atau di dalam al-kibriya uridani, al-khuyala izari, kibriya uridani, innahu la yuhibbul mutakabbirin. Dalam surat An-Nahl ayat 23. Sesungguhnya Allah tidak suka, la yuhib, Allah tidak mencintai. Siapa yang tidak dicintai oleh Allah? Al-mutakabbir, orang yang angkuh, orang yang sombong. Waqala Rasulullah SAW, bainama rajulun yatabakhtar bi masyiyatihi. Jika ada seseorang yang angkuh dalam jalannya, bahkan bentuk jalan saja kita dilarang angkuh. Khashifallahu bil 'abd fa huwa yatajaljal biha ila yaumil qiyamah. Kalau dia ditelan oleh Allah, ditelan bumi oleh Allah, maka dia akan tetap di dalam neraka sampai hari kiamat. Maka Luqman berkata kepada anaknya, wala tamshi fil ardi maraha. Wahai anakku, jangan berjalan di muka bumi dengan angkuh, dengan sombong. Sombong itu merasa diri paling hebat, merasa diri paling jago, merasa diri paling berkuasa. Ini kesombongan, ini keangkuhan. Sehingga orang lain tidak berhak apa yang dia lakukan, terserah dia apa yang dia lakukan. Ini bahaya. Dan ini biasanya akan mengantarkan kearoganan. Coba lihat saja. Kenapa tadi Musa berlindung kepada Allah? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari orang yang mutakabbir, orang yang sombong. Kenapa? Orang kalau sudah sombong, apalagi dia punya harta, dia punya kedudukan, dia punya jabatan, sifat arogan dan semena-mena itu sama dia sangat dekat. Karena kesombongan ada pada dia. Sombong itu kan merendahkan orang lain. Ketika dia sudah merasa dirinya hebat, orang lain itu adalah tapas, rendah. Sangat mudah dia menzalimi orang lain. Maka kita bilang juga, sifat kearoganan, mudah meremehkan orang, itu salah satu lahir gara-gara ada sifat sombong dalam diri. Walaupun dia bilang enggak, saya enggak sombong, enggak. Buktinya kau tidak menghargai orang lain. Kalau kau menghargai orang lain dan kau menganggap orang lain itu sama haknya seperti dirimu, kau tidak akan mungkin meremehkan orang lain. Kenapa kau berani meremehkan orang lain? Kenapa kau berani merendahkan orang lain? Kenapa kau berani menjatuhkan orang lain atau bahkan kau memaki orang lain? Karena kau menganggap dirimu lebih hebat dari dia. Menganggap diri lebih hebat, lebih berkuasa, itu adalah bentuk kesombongan. Maka Rasulullah berdoa kepada para ulama, berdoa, bahkan Nabi Musa berdoa, berlindung dari orang-orang mutakabbir, yang sombong, yang angkuh. Kapan seorang itu diuji, Pak?
akan keangkuhan dan kesombongannya terbukti? Kapan diuji? Ketika dia dipertemukan dengan orang yang lemah. Di situ akan nampak sifat kesombongan seseorang. Kalau dia dipertemukan dengan bosnya, dia akan bersikap baik. Kalau dia bertemukan dengan teman-teman partner bisnisnya, dia bisa bersikap baik. Gak kelihatan sifat aslinya. Tapi ketika dia dipertemukan dengan orang yang lemah, orang yang di bawah dia, maka itu salah satu lihat kearoganan orang bisa dilihat bagaimana dia bersikap dengan istrinya. Ini ada kaitannya. Rasulullah mengatakan orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik dengan istri. Karena istri itu dikuasai oleh dia. Dan tentu biasanya istri itu lebih lemah dari suami. Kalau dia bersikap baik kepada orang yang lemah, maka kepada orang yang kuat dia pasti bisa bersikap baik. Tapi kalau dia nggak bersikap baik dengan orang yang lemah, maka kemungkinan siapapun yang lemah akan dia zolimi. Menzolimi orang yang lemah, merasa lebih kuat dari orang yang lemah, itu bagian daripada kesombongan. Walaupun nanti Rasulullah mendefinisikan sombong dengan definisi yang lebih luas. Batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Yang kita bahas ini sebagiannya tadi kearoganan. Itu adalah merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain, tidak menghargai orang lain, sehingga semua manusia dianggap remeh dan hina di depan dia, seolah-olah dialah yang paling berkuasa. Nasallallahu alaihi. Ini hati-hati, Pak. Hati-hati. Walaupun kita sudah bilang tadi, walaupun dia tidak memiliki kekuasaan, tapi dia arogannya ada, Pak. Saya mau contohkan ya. Boleh contohkan, Pak? Kadang-kadang nggak semua ya. Ketika dia sudah pakai atribut tertentu, atribut ini menunjukkan kebesaran dan kekuasaan, timbul nggak arogan, Pak? Semua orang dilawan, nggak ada yang boleh melawan dia. Bila perlu kalau dia jalan, jangan ada yang ngambil jalan dia, ini jalan saya sendiri. Arogan, ya? Kesombongan, ya? Begitu dia masuk ke markasnya, Pak, ternyata pangkatnya paling rendah di markasnya, dia paling rendah. Tapi begitu di jalan dia paling arogan. Apakah arogan dan kesombongan itu harus pada orang yang tertinggi? Tidak. Kadang-kadang atribut menipu kita menjadi arogan. Itu kesombongan. Menganggap orang lain lebih rendah, saya lebih berhak, kamu bukan siapa-siapa, gak ada yang boleh berani dengan saya. Itu kesombongan. Menganggap manusia rendah, kan itu inti kesombongan. Apa kata Rasulullah tentang kesombongan? Batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ini poinnya merendahkan manusia dulu. Nanti kita akan berbicara poin menolak kebenaran. Ada juga yang mungkin bahasanya lembut, mungkin kata-katanya baik, tapi ketika didatangkan dan disajikan Al-Quran dan hadis, dia tolak. Itu kan menurut kamu, bukan menurut saya. Kenapa dikatakan sombong orang menolak kebenaran? Karena menganggap pendapat dia lebih baik daripada apa yang kau katakan. Itu kesombongan juga. Maka dampak dari kesombongan ini banyak. Dampak dari kesombongan ini banyak. Dia akan menganggap dia paling benar, semua orang salah. Dia akan menganggap semua orang remeh, dia yang paling berkuasa. Dia akan menzolimi orang remeh, orang rendah. Dia akan berbuat semena-mena. Akhirnya ini yang dikatakan orang takabur dalam ayat Al-Quran atau dalam hadis. Yuhsyaru jabbaruna wa mutakabbiruna yawmal qiyamah amsalul dzir yad'uhumun nas yaghshahumul dzir fi kulli makan. Nanti orang-orang jabbar wal mutakabbir. Jabbar itu ya tadi sombong, arogan, merasa angkuh. Yaumul qiyamah dikumpulkan seperti biji-biji yang kecil. Yaghshahumul dzir, mereka diliputi dengan kerendahan. Min kulli makan. Yad'uhumun nas. Nanti manusia akan melihat dia kecil semuanya. Dia akan melihat manusia nanti semuanya besar. Jadi seolah-olah Rasulullah ingin menggambarkan orang yang merasa sombong besar di dunia, nanti di akhirat dia dikumpulkan, dia bagaikan semut. Manusia semuanya seperti manusia dan berjalan di sekitaran dia. Bagaimana takutnya dia ketika itu dia kecil, manusia semuanya besar di hadapan dia. Berkata sebagian salaf,
awal dhanbun usiyallahu bihi kibr. Allah, dosa yang paling pertama kali Allah ditantang dan dimaksiatkan adalah dosa sombong. Siapa? Iblis. Iblis mengaku bahwasanya dia lebih hebat dari manusia. Kesombongan iblis, keangkuhan iblis, merasa dirinya lebih hebat, menyebabkan dia menolak kebenaran ketika Allah perintahkan dia sujud. Sampai dia katakan, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan Adam dari manusia. Kenapa dia mengeluarkan argumen ini? Karena dia ingin menegaskan api lebih baik daripada tanah. Maka para ulama salaf dulu, para ulama di antara etika, para ulama, dia bertemu siapapun, dia akan menganggap orang itu lebih baik daripada dia. Kalau tidak lebih baik, contoh begini, mungkin ada orang dari kita lihat bertemu dia, mungkin nasallallahu salam wal afiyah, terbetik dalam hati, saya lebih pandai dari dia, atau saya lebih berhasil dari dia. Itu kesombongan. Tapi kita ulama salaf menasihati, cari satu nilai yang kau kagum dengan dia sehingga kau akan menganggap dia lebih baik daripada dirimu. Ternyata mungkin bisa jadi pendidikan kita lebih tinggi dari dia, tapi ketika menghargai, subhanallah, dia menghargai orang luar biasa, dia melayani orang luar biasa, dia rendah diri luar biasa. Oh, dia ternyata lebih mulia dari saya akhlaknya dalam kerendahan diri. Itu kita harus, orang mukmin harus pandai melihat kelebihan orang lain dibanding diri kita, agar hilang keangkuhan dalam diri kita. Ya memang betul, betapa banyak orang yang mungkin secara ekonomi tidak seberhasil kita, atau secara kesuksesan tidak sesukses kita, tapi bisa jadi dia lebih memiliki kelebihan daripada kita, dari akhlaknya, dari kerendahan dirinya, mungkin juga dari perangai yang santunnya, atau dari kesederhanaannya, atau mungkin dari ibadahnya, dia lebih baik dari kita. Para ulama salaf mengatakan di antara adab seorang muslim, dia tidak merendahkan orang lain, tapi melihat kelebihan orang lain dibanding kelebihan dirinya. Ini adab seorang muslim kepada muslim yang lain. Dikatakan dalam riwayat dalam Al-Quran, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ketika kami katakan pada malaikat, sujudlah kepada Adam, maka sujudlah kecuali iblis, aba wastakbar. Iblis aba, enggan, wastakbar, merasa lebih hebat, lebih besar, wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Istakbar al-haq wa lam yanfa'u imanu kama qala iblis. Orang yang menolak kebenaran tidak bermanfaat imannya sebagaimana iblis. Perhatikan, ya, ini paragraf atau potongan kalimat ini. Barang siapa yang sombong dari kebenaran, maka tidak bermanfaat imannya sebagaimana iblis. Iblis beriman gak sih, Pak? Iblis beriman gak sih? Beriman dengan Allah pencipta, kan? Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum wa ma yu'minu aktsaruhum billahi wa hum illa wa hum musyrikun. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah, tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka berbuat syirik. Berarti iman ada tidak? Ada, tapi berbuat syirik. Iblis ada nggak sih imannya? Ada, tapi Allah tolak. Allah nggak akui imannya dan dikatakan dia kekal di neraka. Apakah dia berbuat syirik, iblis? Apa jawabannya? Apakah iblis berbuat syirik? Tidak. Iblis cuma angkuh, tidak mau sujud kepada Adam. Dasarnya dia merasa lebih hebat daripada Adam. Tapi dasar pemikiran ini dia lebih hebat dari Adam menyebabkan dia mentuhankan nafsunya dibanding Allah. Siapa yang dituhankan? Nafsu dibanding harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat Muslim, al-kibru saqul haq wa qamtun nas. Ini dari
dalam sebuah Allah Rasul bersabda, kibir itu adalah sabqul haq, menganggap kebenaran itu adalah kebodohan, dan ghamtun nas, menolak kebenaran. Coba Pak, apakah semua orang yang menolak pendapat kita adalah orang sombong? Saya kasihkan pendapat Pak, lalu pendapat saya ditolak, lalu saya bilang kamu itu sombong karena kamu menolak kebenaran. Hah? Enggak? Loh, kan menolak kebenaran itu kan sombong. Yang sombong itu adalah yang merasa pendapat yang paling benar. Lalu kalau gitu kita nggak boleh merasa benar, Ustaz. Pendapat kita belum tentu benar. Yang paling benar dan pasti benar cuma Quran dan Sunnah. Yang namanya argumen kita benar apa salah? Bisa benar, bisa salah. Tapi kalau argumen kita dibangun di atas dalil Quran dan Sunnah, bukan argumen kita yang benar, tapi Quran dan Sunnah yang benar. Saya ingin menegaskan di sini, bedakan menolak pendapat personil orang dan pendapat pikiran orang dengan menolak Quran dan hadis. Menolak pendapat pikiran orang nggak bisa dikatakan sombong karena pikiran dia, pendapat dia, relativitas kebenarannya belum tentu benar. Tapi menolak Quran dan hadis itu kesombongan tanpa harus diragukan karena menolak kebenaran yang benarnya mutlak. Jadi jangan juga orang pakai dalil ini dinasihatin nggak mau, dia kenapa sombong? Dia nggak mau karena Quran dan hadis atau nggak mau ikut pendapat kamu, dia ikut pendapat saya. Sekarang yang sombong siapa sebenarnya? Apakah pendapatmu adalah kebenaran mutlak sehingga orang lain tidak boleh menyelisih pendapatmu? Khawatir engkau mengatakan dirimu adalah yang terhebat. Jadi kita posisikan dulu apa yang dimaksud kebenaran di sini. Kebenaran itu kebenaran yang mutlak yang tidak boleh diganggu gugat. Itu cuma Quran dan hadis. Adapun pendapat manusia mungkin benar, mungkin salah. Semua didiskusikan. Mungkin bisa diterima, mungkin ditolak. Itu bisa didiskusikan. Tapi kalau menolaknya Quran, menolaknya hadis, ada seorang makan pakai tangan kiri di samping Rasulullah SAW. Atau Rasulullah SAW kul biyamin, makan pakai tangan kanan. Mas tetap nggak mau. Ma mana'u ilal kibr, tidak ada yang menolak dia kecuali kesombongan. Nggak mau dinasihatin, nggak mau dikasih tahu, seolah-olah kalau udah dikasih tahu orang kamu merendahkan saya. Nah, ini sifat arogan dan kiber ya Pak. Kalau ada orang yang ngasih tahu dia, seolah-olah orang sedang mempermalukan dan merendahkan dia, sehingga kesombongan dan merasa besarnya keluar. Nggak mau. Rasul bilang makan dengan tangan kanan, nggak mau. Kata Rasul dalam riwayat hadis dikatakan makanya ilal kiber, dia nggak mau makan tangan kiri, tangan kanan kecuali sombong. Maka Rasul mengatakan dalam hadis di Bukhari Muslim, mastata'ta, kamu tidak akan mampu. Setelah itu lumpuh tangan kanan. Nggak bisa makan pakai tangan kanan. Kenapa? Sombong menolak Rasulullah. Sepakat kita, kebenaran dari Rasulullah mutlak tidak? Mutlak. Lalu ada orang sekarang, saya bilang sama dia, Pak, makan pakai tangan kanan. Rasulullah mengajar pakai tangan kanan. Nggak usah, sama itu kiri tangan kanan. Yang penting masuk mulut. Dia sombong, saya bilang. Karena menolak ucapan saya atau karena mengucap ucapan Rasulullah? Bukan karena menolak saya. Lalu perlukah saya sensitif, saya marah? Nggak perlu. Karena saya cuma menyampaikan. Kalau dia mau terima, alhamdulillah. Kalau dia nggak terima, dia menolak ucapan orang yang paling mulia, bukan menolak ucapan saya. Ucapan Rasulullah SAW. Itu yang dikatakan kesombongan. Ya, menolak kebenaran. Dosa yang pertama kali dilakukan di alam ini sebelum Adam alaihissalam diusir dari surga adalah iblis yang sombong. Maka kesombongan dosa besar. Kesombongan
itu adalah bibit kerusakan mental dan jiwa. Maka dari Islam dari pertama kali mengajarkan tidak sombong. Cuma kalau kita bilang jangan sombong, jangan sombong, jangan sombong, kadang-kadang ada orang yang itu nggak sombong Pastor. Padahal dia nggak mengerti bagaimana dia menterapi dirinya supaya nggak sombong. Bagaimana sombong kan merasa besar, ya? Sombong itu merasa hebat, sombong itu merasa mampu, merasa punya, sehingga kebesaran ini menyebabkan menjadi karakter dia. Karena dia nggak pernah di bawah, karakter dia menjadi besar. Pertanyaannya bagaimana mengobatinya? Salah satu terapi yang terbaik adalah dia harus diberikan ujian dan kesulitan oleh Allah. Yang tadinya dia berhasil terus, Pak, nyungsep dia baru tahu, ya Allah, ternyata aku ini bukan siapa-siapa ya. Yang tadinya dia dihormati orang terus, Pak, ternyata pergi ke satu tempat gak ada yang kenal dia. Ternyata aku bukan siapa-siapa ya. Ada seorang artis ya, mungkin pokoknya public figure di Amerika. Kalau dia di Amerika nggak ketemu orang pasti semua minta tanda tangan. Begitu dia datang ke Ka'bah, nggak ada yang negur dia, nggak ada yang kenal dia. Dia baru sadar, aku ini bukan siapa-siapa. Kenapa? Lihat kamu dikagumi ya, di golonganmu. Di Ka'bah ya nggak ada orang yang tahu. Yang tahu saya sukses. Kalau saya sukses orang tahu semua di situ. Akhir artinya terkadang Allah mengajarkan kepada kita tentang makna-makna kehidupan supaya kita tuh nggak sombong. Maka kalau orang itu berhasil, terus sukses, semua yang dia dapat dia punya, padahal umurnya baru 25, baru 30, itu ngomongnya setinggi langit kayak udah dunia dan sisinya dia punya, Pak. Dia padahal baru usia 25 sampai 30, kamu masih punya waktu yang sebentar lagi jatuh kamu. Bukan kita mengharapkan jatuh, tapi kita akan tahu Tuhan Allah akan mengajarkan kita menjadi rendah dengan musibah. Maka kalau orang yang sudah di usia 50, 60 kalau sukses beda sama usia 30 kalau sukses. Kalau 30 kalau sukses masih banyak ya, bahasa kita apa ya? Petantang tenteng ya. Masih banyak deh. Kalau 60, 70 sukses semakin tawadu, semakin rendah hati. Ya, saya pernah Pak ketemu ya khutbah Jumat berbicara tentang harta. Harta itu untuk akhirat. Pas kebetulan yang hadir di khutbah Jumat saya seseorang yang punya beberapa gedung di Jakarta, gedung tingkat 40 dia punya. Selesai saya ketemu dia bilang, Ustaz, terima kasih, nasihati, Masya Allah, kenapa? Dalam artian ini orang punya gedung 40, usianya tua, tapi dinasihatin cepet. Anak muda dinasihatin kadang-kadang subhanallah. Kenapa? Belum jatuh. Kita ingin menegaskan di sini, kadang Allah uji kita dengan hidup supaya Allah tahu kadar diri kita. Jangan angkuh, jangan sombong, jangan arogan, jangan rendahkan orang lain. Tapi ada cara lain agar kita mengerti betapa rendahnya kita tanpa harus datang musibah. Gimana? Bapak mau tahu nilai diri kita? Apakah harus dengan musibah baru kita tahu nilai diri kita? Ataukah ada cara lain tanpa musibah kita tahu nilai diri kita? Pilih mana, Pak? Hah? Itulah ilmu agama. Ilmu agama mengajarkan kita kenal diri kita siapa. Oh, saya ini hamba. Nikmat yang ada dari Allah, skill saya dari Allah, kesuksesan dari saya dari Allah, keberuntungan saya dari Allah. Dia merasa dirinya rendah karena ilmu, Pak. Jadi kalau orang berilmu tanpa musibah dia akan kenal dirinya. Orang yang tidak punya ilmu akan kenal dirinya ketika dia tahu tidak ada yang bisa menolong dia. Maka di sini ilmu mengenal Allah dan mengenal diri kita, kalau bahasanya ma'rifatullah, adalah ilmu yang terbaik untuk menghilangkan keangkuhan. Ilmu yang terbaik untuk menghilangkan kesombongan. Tapi tentu ilmu ini, ilmu mengenal diri sendiri dan mengenal Allah, itu ilmu akidah. Yakini Allah yang terbaik. Kebaikan kita itu dapat dari Allah. Dalam sebuah riwayat
Rasul mengatakan la yadkhulul jannah ahadun fi qalbi mithqala dzarratin minal kibr. Kata Rasulullah SAW, tidak akan masuk surga orang yang la yadkhulul jannah ahadun fi qalbi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada setitik kesombongan. Setitik saja Allah tidak terima, karena tidak pantas bagi hamba bersikap angkuh. Karena angkuh itu bukan sifat seorang hamba, dan kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanya sama sahabat, "Ya Rasulullah, kami suka pakai pakaian yang bagus, kami suka sendal yang bagus, berpenampilan bagus." Kata Rasulullah SAW, "Innallaha jamil yuhibbul jamal." Allah itu indah dan mencintai keindahan. Jadi sebenarnya nggak ada korelasinya antara penampilan yang indah dengan kesombongan. Sebenarnya dua hal yang berbeda. Tapi kebanyakan orang penampilan yang baik, pakaian yang baik itu bisa mendorong kepada sombong. Tapi bukan berarti berpenampilan baik selalu sombong. Maka Rasul mengatakan innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Mencintai keindahan. Jadi boleh nggak pakai pakaian bagus, boleh, tapi nggak perlu remehkan orang lain. Nasallallahu. Tapi biasanya, nggak semua, tapi biasanya ketika dia menggunakan yang lebih daripada manusia yang lain, akan sombong, akan angkuh, akan merendahkan orang lain. Tapi kalau dia bisa memakai sesuatu yang indah tanpa harus merendahkan orang lain, itu yang sempurna. Tadi ada seorang ustaz mengatakan, "Ustaz, kenapa nggak beli motor besar?" Jadi kalau beli motor besar, saya nggak bisa jaga hati saya, bukan motornya nggak bisa saya jaga. Lah, apakah semua orang nggak boleh naik motor besar? Enggak, silakan. Kalau bisa jaga hatinya silakan. Tapi kalau nggak bisa jaga hati, bagaimana? Ya jangan. Pada kamu capek, harus membersihkan hatimu, membersihkan pikiranmu, menjaga dirimu, susah. Kalau bertanya sekarang, apakah setiap naik motor besar pasti sombong? Ya tidak. Tapi mungkinkah faktor seorang menjadi sombong? Mungkin. Apakah mutlak semua orang menjadi sombong menggunakan itu? Tidak. Ini mirip dengan berpakaian bagus, bersendal bagus, berpenampilan bagus. Walaupun agak sedikit berbeda ya. Penampilan bagus dan berpakaian bagus itu sesuatu yang Rasulullah SAW mencintai gitu. Tapi Rasulullah pernah juga berkendara bagus. Rasulullah punya kendaraan bagus pun. Rasulullah punya pakaian bagus. Ketika Abdullah bin Abbas masuk kepada Khawarij, pakaian Abdullah bin Abbas rapi bagus. Khawarij kan mengingkari, pernah kita ceritakan. Kata Khawarij ini pakaian orang ahli dunia nih, kata dia. Cuma Abdullah bin Abbas bilang, di antara kalian ada yang pernah ketemu Rasulullah? Dia bersemuanya. Ada pernah ketemu Rasulullah. Kata Abdullah bin Abbas, aku pernah ketemu Rasulullah, dia pakai lebih bagus dari aku. Artinya pakaian bagus, berpenampilan baik itu halal. Bahkan innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Maka berpenampilan indah itu dicintai oleh Allah. Berpenampilan rapi, bagus, wangi, dicintai oleh Allah. Tapi jangan ada kesombongan. Lalu Rasulullah mendefinisikan sombong. Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak manusia, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Dan tidak selamanya, Pak, pakai pakaian jelek itu, maaf, dia nggak sombong. Dulu orang supaya dianggap soleh dan dianggap juhud dengan dunia, dia harus pakai pakaian suf. Apa itu pakaian suf? Maka dikatakan kaum sufi karena dia berpakaian pakaian khusus yang menunjukkan pakaian itu murah, tidak mencintai dunia. Oke, mereka pakai pakaian yang murah, terlihat murah dan tidak terlihat mewah, tapi dengan pakaian itu dia mendapatkan sebuah status. Apa statusnya, Pak? Orang soleh. Sama saja. Karena
Berarti pakaian itu menyebabkan engkau akan menganggap dirimu soleh. Jadi bukan bagus atau jelek. Yang terpenting adalah bagaimana hati kita ketika pakai. Ketika dia pakai pakaian suit, tapi begitu melihat orang masuk pakai pakaian bagus, orang hina, cinta dunia. Sama seperti siapa ini? Khawarij kan? Ketika Khawarij melihat Abdullah bin Abbas pakai pakaian bagus, dia orang cinta dunia, merendahkan Abdullah bin Abbas. Tapi Abdullah bin Abbas membantah mereka. Kan sama, saya pernah contohkan juga. Bisa jadi, maaf, kedekilan dan kegembelan menjadi kebahagiaan zaman sekarang, Pak. Ada yang mandi nggak mandi 2 minggu, tanya sama temannya, kamu nggak mandi berapa lama? Saya nggak mandi seminggu. Oh, belum gimbal, rambut saya gimbal, udah 2 bulan nggak mandi. Bangga dengan kegimbalan dan kegembelannya, ya Allah. Menjadi sombong dengan kegembelannya dan menganggap orang lain yang nggak segembelnya nggak hebat, nggak militansi. Jadi bukan masalah kotor, bersih, bagus, mewah, bukan masalahnya merendahkan manusia atau tidak. Itu yang jadi masalah. Apakah ada orang seperti itu? Ada, kan setiap komunitas berbeda-beda. Sama seperti sekarang, maaf, namanya perempuan ketika jilbabnya paling besar, masuk perempuan jilbabnya nggak sebesar dia. Memang pakaian berjilbab secara agama kan statusnya baik. Tapi ketika dia merasa dengan pakaian itu dia adalah terhebat, dia tersoleh, sombong nggak? Ujub nggak? Oh, kalau gitu saya buka pakaian saya. Bukan, hilangkan sikap kotornya, bukan pakaiannya diganti, karena pakaian udah benar. Jadi maksudnya ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku suka pakai pakaian bagus dan sendal yang bagus? Dia khawatir itu sombong. Nah, sebenarnya Rasulullah ingin menegaskan kesombongan itu bukan dengan apa yang kau pakai, tapi kesombongan itu adalah batul haq wa ghamtum nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Dalam riwayat lain Allah berfirman, al-'idmatu izari wal kibriya'u ridai, faman naza'ani minni alqaitu fin nar. Keagungan dan kebesaran itu adalah sarungku, kesombongan itu adalah pakaianku. Barang siapa yang mengambilnya dariku, arti bersikap angkuh, bersifat agung, iya, fihima alqaitu finnar, aku akan campakkan dia dan aku akan masukkan dia ke neraka. Hadis riwayat Muslim. Neraka dan surga berdebat. Maka berkata surga, Mali, kenapa kok bagianku seperti ini? Tidak masuk ke dalam diri, tidak masuk kepadaku kecuali orang-orang yang lemah dari manusia. Maka berkata neraka, aku diwariskan, dimasuki oleh orang jabbarin wa mutakabbirin, orang-orang yang sombong dan jabbar. Jabbar itu ya angkuh, memaksa orang lain. Al-hadis, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Luqman, ketika Luqman mengajarkan kepada anaknya, wala tusaqqir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Luqman ayat 18. Luqman setelah mengajari anaknya tauhid, la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim, diajarkan anaknya untuk terakhir di antara ajaran Luqman kepada anaknya, wala tusaqqir khaddaka linnas, jangan buang muka sama manusia. Artinya buang muka itu gimana sih? Ya, orang tahu kita kenal, dia menegur kita udah gak kenal sama dia. Wala tusaqqir khaddaka linnas, jangan sombong. Khaddaka linnas. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan kau berjalan di muka bumi dan keadaan angkuh. Bagaimana sih jalan keadaan angkuh itu? Ya kalau orang sekarang mungkin dia jalan dikelilingi bodyguard, lalu semua orang harus minggir kalau dia jalan. Kalau tidak bodyguard, berbeda dengan presiden. Presiden itu untuk keamanan, dia butuh pengawal karena memang keamanan dia. Tapi kalau orang yang menganggap dirinya hebat, menganggap dirinya besar, menganggap dirinya spesial, ini keangkuhan. Atau mungkin dia berjalan sendiri, tapi jalannya dengan dada yang dibusungkan, berjalan dengan keangkuhan, menganggap dirinya paling hebat, itu namanya fala tamshi fil ardi maraha. Dalam sebuah riwayat, man
barang siapa man khayyala fi masyati, barang siapa yang sombong dalam jalannya dan angkuh dalam sisirannya, laki Allah wa alaihi ghadban, kalau dia ketemu Allah maka murka sama dia. Jadi orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan angkuh. Kemudian aila tabil khaddaka mu'ridan mutakabbiran wa kharajil tabakhtur. Wa qala Salamah bin Aqwa, berkata Salamah bin Aqwa, akala rajulun inda Rasulullah SAW bishimal. Itu baca tadi hadisnya. Ketika ada orang makan di samping Rasul dengan tangan kiri, maka Rasul mengatakan makanlah dengan tangan kanan. Dia mengatakan aku nggak mampu. Katakan kau tidak akan pernah mampu. Tidak ada yang menghalangi dia kecuali kesombongan. Semenjak itu dia tidak bisa mengangkat tangannya ke mulutnya. Dalam riwayat Muslim, ana ukhbirukum bi ahli nar. Maukah kalian kukabarkan dengan penghuni neraka? Kullu utulin jawali mustakbir, semua orang yang merasa tinggi, angkuh, arogan, dan dia merasa sombong. Utul ghalidul jab. Utul ghalidul jab. Ghalidul jab itu kalau bahasa kita arogan, kasar, dia angkuh. Jawab jumu'ul munu'. Jumu'ul munu' itu nasallallahu alaihi. Dia kalau punya kekuasaan sedikit, bila perlu orang dikerjain sama dikerjain, itu jumu'ul munu'. Ya, kalau dia bisa, baru dia punya kekuatan sedikit, kalau dia persulit orang, supaya orang merendah di depan dia. Itu jumu'ul munu'. Itu bagian daripada kesombongan. Ya. Wa qila ad-dakhamul mukhtar fil masyati, qila batin. Ya. Qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min rajulin yakhtalu fil masyati. Tidaklah seorang itu angkuh dalam jalannya. Yaitu alim bi nafsi, merasa dirinya agung, merasa dirinya mulia, paling hebat. Illa laqi Allah wa alaihi ghadban, dia ketemu Allah akan murka kepada dia. Awal salasa yadkhulun nar, 3 kelompok yang duluan masuk neraka. Amirul musallid fil zalim, pemimpin yang zalim. Al-ghani la yu'ti zakat, orang kaya yang tidak mengeluarkan zakat. Al-faqiru fukhur, yang ketiga orang miskin yang sombong. 3 kelompok yang Allah tidak akan melihat mereka di yaumul qiyamah. Allah tidak akan mensucikan mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Al-musbil wal mannan wal munfiq fi sil'ati wal halif kadhib. Yang pertama musbil, orang yang, perhatikan di hadis, ya. Hadis ini Bukhari Muslim. Ya. Rasulullah mengatakan 3 kelompok yang Allah tidak akan melihat mereka di yaumul qiyamah. Allah tidak akan melihat mereka, Allah tidak akan mensucikan mereka, bagi mereka azab yang pedih. 3 ancamannya. Yang satu musbil. Musbil itu yang memanjangkan pakaian di bawah mata kaki untuk laki-laki. Di sini musbil ini perbuatan yang memanjangkan pakaian di bawah mata kaki, itu musbil. Dan di hadis Bukhari Muslim itu, atau Bukhari ini tidak dikaitkan musbilnya dengan sombong atau tidak. Yang jelas dia musbil, dikatakan 3 hal. Yang kedua, dia yang berdagang dengan barang dagangannya dengan sumpah dusta. Demi Allah saya beli sekian, demi Allah, tidak, demi Allah sumpah dusta. Yang ketiga, al-mannan, orang yang mannan, ya, minnah, yang mengungkit-ungkit kebaikan. Itu namanya mannan, mengungkit-ungkit kebaikan. Berkata Syekh di sini, al-musbil huwa alladhi yasiru izaru thiyabu am sarawil hatta yakunu ila qadamain. Orang musbil itu adalah yang memanjangkan celananya atau pakaiannya atau sarungnya sampai ke bawah mata kaki. Ma asfala min ka'bain min al-izar wa finnar. Rasulullah mengatakan apa saja yang di bawah mata kaki dari celana itu adalah di neraka. Sekarang pertanyaannya, apakah orang musbil? Kenapa orang musbil dimasukkan dalam kitab kesombongan? Karena orang yang musbil itu adalah orang yang sombong. Karena sombong itu gak perlu pakai niat, Pak. Gak perlu pakai niat. Ada perbuatan seperti tadi, wala tamshi fil ardi maraha, jangan berjalan di muka bumi sombong. Dikatakan para ulama, jalan sombong adalah menggusungkan dada dengan kepala menghadap.
Kalau ada orang membusungkan dada, kepala mengadah, walaupun tidak niat sombong, kita katakan jalannya orang sombong. Maka Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat dia agak bungkuk, tapi tidak terlalu membungkuk Rasulullah SAW. Ya, yang ingin kita pahami di sini adalah perbuatan sombong nggak perlu pakai niat. Kalau perbuatan itu dianggap sombong dan menunjukkan kesombongan, maka sombong. Begitu pula musbil. Musbil itu adalah perbuatan orang sombong walaupun tidak niat sombong. Karena perbuatan orang sombong. Maka itu para ulama memasukkan isbal itu termasuk salah satu tanda kesombongan seseorang. Dia memanjangkan pakaian. Kalau ada yang bilang, Ustaz, memanjangkan yang sombong ya nggak boleh. Hadis tadi tiga hukumannya, tidak akan diajak bicara, tidak akan disucikan, baginya adab yang pedih. Rasul tidak mengkaitkan dengan sombong. Rasul cuma mengatakan al-musbil. Bahkan dalam buku-buku yang lain, di antara kabair, di antara dosa besar adalah memanjangkan pakaian disangkakan kesombongan. Dibahas ya. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan al-isbaru minal kibriya. Memanjangkan pakaian di bawah mata kaki bagi laki-laki dari kesombongan. Berarti niat sombong atau tidak itu adalah perbuatan sombong. Sama seperti orang yang mungkin berbuat sombong, niat atau tidak niatnya tetap sombong. Dia buang muka orang lain, nggak niat sombong, tetap dikatakan sombong karena perbuatan itu adalah perbuatan sombong. Jadi ada perbuatan sombong dan dianggap sombong, ada perbuatan yang diniatkan untuk sombong. Dua-duanya tetap dianggap kesombongan. Ya, Allah a'lam. Insya Allah kita lanjutkan nanti. Kalau memang harus dilanjutkan masalah, kita akan membahas masalah di antara bentuk-bentuk kesombongan adalah berpakaian di bawah mata kaki. Itu dibahas juga di dalam buku Al-Kabair, termasuk di antara dosa-dosa besar menjulurkan celana di bawah mata kaki. Dan insya Allah kita akan bahas juga bagaimana pendapat-pendapat para ulama tentang masalah hal tersebut. Semoga Allah mudahkan. Ya, ada pertanyaan tertentu? Silakan. Ya, silakan. Orang tua selalu misalkan menginginkan untuk keluarganya memiliki keluarga tertentu dan seorang keluarga tersebut harus dijatuhkan misalkan ke seorang anak atau mau keluarganya jika tidak mungkin orang tuanya tidak itu nasihat seperti apa? Ada orang tua yang pengen anaknya meletakkan gelar-gelar. Ya, sebenarnya gelar itu adalah sebuah, ya bisa kita katakan sertifikasi atau mungkin sertifikasi atau mungkin sebuah pengakuan tentang sebuah ilmu, kan seperti itu. Kalau gelar-gelar pendidikan ya, itu dipakai saja, silahkan. Bukan berarti ketika kita pakai kita sombong, bukan. Tapi agar orang mengerti juga apa yang memang menjadi keahlian kita. Jadi boleh saja memakai hal-hal tersebut. Lalu kalau orang tua minta pakai, ya pakai saja, tidak masalah. Karena kesombongan bukan pada atribut, kesombongan itu pada hati. Jadi menggunakan gelar-gelar, tapi ketika gelar itu untuk menunjukkan kesombongan, itu yang dilarang. Itu yang dilarang. Seperti Anda pernah ketemu ada seorang pengajar di masyarakat, dia mengajar ilmu agama. Tapi setiap ditulis nama dia al-ustad, dia nggak mau, dia tulis nama saya ustad, karena saya bukan ustad. Ini tercampur antara tawadhu dan tidak memposisikan sebagaimana mestinya. Kamu ingin bicara depan orang, ketika kamu menjelaskan siapa dirimu, bukan berarti kamu sombong. Kamu sedang memberikan orang lain kepercayaan bahwasanya kamu itu memang pantas didengar. Maka itu dalam bukunya Ibnu Taimiyah, ketika dalam buku Lamiyah Ibnu Taimiyah, Lamiyah Ibnu Taimiyah ini berbicara tentang akidah.
Apa kata Ibnu Taimiyah dalam buku ini? Yasaili an madhhabi wa aqidati ruziqal huda man hidayati yas'al isma' kalamu haqiqin fi qawli la yanzani anhu litabaddal qabu sahabati li madhhabun wa wadatil qurba bi atawassal. Kata Ibnu Taimiyah, Yasaili, ada orang bertanya kepadaku tentang mazhab dalam akidah. Yasaili an madhhabi wa aqidati ruziqal huda man hidayati yas'al. Maka diberikan rizkilah kepada mereka yang bertanya tentang hidayah. Isma' kalam muhakkik, kamu dengarlah kalam muhakkik, ucapan muhakkik. Muhakkik itu artinya apa? Peneliti yang dalam tentang agama. Siapa yang dimaksud dia di sini? Diri dia. Para ulama menjelaskan ketika menjelaskan hadis ini, apakah Imam Ibnu Taimiyah menyombongkan diri? Bukan, karena ingin memperjelas kau tidak salah tanya, aku memang di bidang itu paham. Jadi sama seperti Yusuf alaihissalam. Ketika Yusuf alaihissalam dia menganggap dia mampu untuk memimpin, dia minta untuk jadi pemimpin. Bukan ingin berkuasa, tapi dia menganggap pada saat itu dia punya kemampuan itu. Kembali kepada pertanyaan, meletakkan gelar-gelar terkadang dibutuhkan sesuai dengan kapasitas kita. Apakah pasti sombong? Kita jawab belum pasti sombong. Dan meletakkannya juga tidak bisa dikatakan kesombongan. Maka tidak mengapa meletakkan gelar-gelar itu jika memang dibutuhkan dalam keluarga ataupun semisal. Tapi kalau gelar-gelar ibadah ya nggak perlu. Karena gelar ibadah nggak ada kaitan dengan spesifikasi keahlian juga ada. Gelar ibadah haji nggak ada hubungan. Ya, apakah orang yang telah haji berarti lebih hebat? Kan belum tentu juga. Apakah orang telah haji berarti lebih memiliki ilmu yang lebih tinggi? Kan nggak juga. Seperti itu. Kalau gelar-gelar ibadah itu yang harus dijauhkan karena itu akan mengantar keahlian. Tapi kalau gelar-gelar ilmu pengetahuan atau sertifikasi kemampuan itu cuma ingin memperjelaskan kemampuan, maka itu tidak mengapa. Allah. Ya, cukup sampai di sini. Ada pertanyaan lain? Tidak ada? Oke. Tidak ada pertanyaan? Silakan. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Saya nggak merasa sombong, tapi karena ada pujian dari orang lain itu membuat saya tinggi karena seperti divalidasi orang Ustaz. Bagaimana caranya agar saya tidak merasa sombong dan dihindari pujian? Ini makanya Rasulullah SAW itu membenci, memuji orang. Ada seorang sahabat memuji sahabat yang lain di depannya, maka Rasul mengatakan kau telah mematahkan lehernya. Karena pujian itu menyebabkan seorang ujub, akhirnya merasa diri lebih, ya. Maka itu tidak boleh kita bermudah-mudahan memuji orang, tidak boleh. Ya kalau anak kecil beda, anak kecil memang bukan pujian yang kita berikan, tapi motivasi yang kita berikan. Tapi kalau sampai orang memuji menyebabkan sombong, pertama, yang memuji tidak ada memuji orang di depannya, kecuali dalam keadaan tertentu sebagaimana Rasul memuji Abu Bakar dan Umar. Itu orang-orang hebat yang dipuji. Maka Rasul dalam sebuah riwayat lain dikatakan, jika ada orang memujimu, lemparlah wajah dengan pasir. Pertanyaan, apa hukum melempar wajah orang dengan pasir? Bukankah menyakiti orang? Kenapa Rasul membolehkan perbuatan yang menyakiti orang? Karena dia telah berbuat sesuatu yang jelek, memuji. Karena memuji itu banyak faktor. Bisa-bisa pengennya dunia, bisa-bisa menjilat, bisa-bisanya membuat orang kibar. Maka tidak boleh memuji. Ini adab kita memuji. Kalau kita memuji sewajarnya. Masya Allah, tabarakallah, Allah mudahkan. Tetap Allah yang dikedepankan. Lalu adab yang dipuji, ketika dia merasa terlalu tinggi, dia boleh marah kepada yang dipuji, kepada yang puji. Jangan ngomong kayak begitu. Tunjukkan ketidaksukaan.
karena merusak hati kita. Untung kita marah, nggak kita lempar pasir muka kita. Lah benar, kan begitu. Jangan puji saya nggak suka dipuji. Oh mata-mata enggak, jangan kamu bercanda seperti itu sama saya nggak suka seperti itu. Katakan nggak suka. Menunjukkan ketidaksukaan itu biasa, nggak apa-apa. Biar dia juga belajar tentang adab dan etika. Ya daripada kita pendam sendiri, akhirnya kita yang terombang-ambing dengan hati kita. Rasulullah mengizinkan untuk melempar pasir. Kita nggak lempar pasir, cuma ngingetin. Jangan puji saya. Yang kedua, ketika kita dipuji, katakan apa? Masya Allah, tabarakallah. Ini kehendak Allah. Ini kemudahan dari Allah. Kalau masih datang juga dalam diri itu sifat ujub, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau masih juga timbul sifat ujub dalam diri kita, cari orang yang langsung hebat dan lebih hebat dari kita. Dalam perkara apa saja, langsung cari orang lebih hebat dari kita. Kita akan sadar bahwa kita itu tidak memiliki apa-apa. Kalau kita menghindari orang yang pernah menyakiti kita dalam rangka menjaga hati, apakah itu sombong Ustaz? Tidak sombong. Sombong itu kan menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ada nggak dalilnya Rasulullah SAW menjaga tidak berinteraksi dengan orang karena Rasulullah pernah sakit hati dengan dia? Ada nggak? Hadillah Wahsy. Wahsy itu membunuh Hamzah, pamannya Rasulullah SAW. Lalu Wahsy masuk Islam, kan serba salah. Bekas bunuh paman Rasulullah tiba-tiba masuk Islam. Kalau dia tetap kafir, mungkin Rasulullah SAW bisa bunuh dia. Dia masuk Islam dan bersyahadat. Ya Rasul terima syahadatnya. Tapi Rasulullah SAW terkadang tidak mau melihat wajah Wahsy. Karena setiap melihat wajah Wahsy, Rasulullah SAW merasa kemudian terhadap Hamzah. Sampai Wahsy bertekad, aku akan bunuh musuh Allah sebagaimana aku pernah membunuh pasukan-pasukan Allah. Akhirnya Wahsy membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Ya bukan berarti di sini berarti kalau kita orang yang menyakiti kita hindari terus saja. Tergantung keadaan. Tapi kalau khawatir kita nggak bisa jaga diri, nggak bisa jaga lisan, nggak bisa jaga emosi, malah menjadi rusak hubungan. Say halo, assalamualaikum, tetap wajah yang senyum, habis itu menjaga jarak, silakan. Boleh saja. Allahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.